Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal kedua, bagian yang terakhir. Saya membaca ayat yang ke-10 dan ayat ke-11, 12. Semua membaca. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia semua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka kan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua yang berlindung kepadanya. Kita berdoa sekali lagi. Pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran yang sudah Tuhan paparkan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apakah yang arti sesungguhnya di dalam pasal yang kami baca ini. Tuhan dengar doa kami, pimpin kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sudah berkali-kali kita memimpin saudara untuk mengerti akan apa yang tercantum di dalam pasal yang kedua ini. Ini adalah satu pasal tentang Mesias yang pertama di dalam semua Mazmur Mesianis yang banyak di dalam kitab Mazmur ini. Saudara-saudara sekalian, dunia ini selalu semua manusia menjalankan kehendaknya sendiri, lalu hidup secara sadar atau tidak sadar. Mereka kurang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan di dalam perjalanan seluruh perpanjangan daripada sejarah yang berproses dari Adam dicipta sampai akhirnya Kristus datang kembali, kita melihat manusia diberi kebebasan. Di dalam seminar mengenai predestinasi dan kebebasan, di dalam salah satu sesi saya membicarakan dengan keadaan sifat-sifat kebebasan, khususnya setelah manusia berbuat dosa. Kebebasan adalah salah satu aspek yang paling Tuhan menghormati manusia. Manusia diberi kebebasan, berarti Tuhan menghormati manusia sedemikian rupa sehingga manusia mempunyai hak kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kebebasan kalau tidak diikat oleh kebenaran, kebebasan itu akan menjadi kebuasan. Kebebasan itu akan menjadi keliaran yang menghancurkan diri, hancurkan semua hukum moral, hukum natural, dan hukum yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Saudara-saudara, kebebasan diperlakukan manusia dengan motivasi hanya melampiaskan kehendak, melampiaskan akan ambisi, melampiaskan nafsu sendiri. Itu adalah kehendak yang sangat menakutkan. Dan selama sejarah beribu-ribu tahun, Tuhan harus menghadapi kebebasan manusia yang diberikan oleh Tuhan, dan sebagian dipakai untuk melawan Tuhan yang memberi kebebasan. Di sinilah keseriusan sejarah. Karena sejarah terbentuk daripada semua aktivitas, kegiatan-kegiatan yang di belakangnya ada nafsu, ambisi, dan ada kehendak manusia yang sebagiannya tidak takluk kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, setelah manusia berkelahi dengan manusia, keluarga bertentang dengan keluarga, masyarakat berlawan dengan masyarakat, dan dunia, negara-negara, bangsa dan bangsa berperang satu dengan yang lain. Ini semua tidak menjadi hal yang paling total, yang paling penting, karena Alkitab di Messianic Psalms mengatakan pada hari akhir seluruh dunia akan berkumpul untuk melawan Tuhan. Pada waktu seluruh dunia melawan Tuhan, raja-raja bermusyawarah, politikus bermusyawarah. Mereka berunding, mereka berfikir, mereka bersatu untuk melakukan hal yang melawan Tuhan. Barulah sejarah menuju ke titik yang paling menakutkan, yaitu satu keadaan yang terakhir akan dinyatakan ke dalam dunia ini. Pada waktu manusia merencanakan segala sesuatu yang tidak ketahui oleh orang-orang biasa, khususnya rakyat. Rakyat selalu dikelabui. Rakyat selalu ditipu oleh pemimpin-pemimpin besar atau pemimpin-pemimpin paling tinggi.
Karena mereka memberikan segala aktivitas, menyatakan segala ambisi yang dilakukan sebagai kegiatan tindakan sejarah. Selalu diam-diam. Lalu mereka berusaha mau mencapai apa yang diinginkan oleh pribadi-pribadi. Saudara-saudara, tetapi Tuhan telah mengetahui segala rencana dari manusia dan Tuhan bongkar, Tuhan memberikan tantangan melalui kemarahan. Mengapakah engkau orang-orang, mengapakah bangsa-bangsa rusuh, memusyawarahkan, membicarakan, merenungkan sesuatu pikiran yang sia-sia, karena engkau sebenarnya hatimu mau melawan Tuhan dan melawan yang diurapi, yaitu Mesias. Tetapi Tuhan mengatakan sesuatu nubuat bahwa akhirnya bukan engkau yang menang, tapi akhirnya Tuhan yang menang. Saudara-saudara, setiap kali terjadi satu kerusuhan, ada sesuatu pemberontakan, sesuatu hal yang sangat kacau di dalam fenomena masyarakat, kita selalu tidak mengetahui akhirnya bagaimana. Jika kita mengetahui akhirnya bagaimana, mungkin kita akan berubah sikap kita dan berubah akan tindakan kita untuk melarikan diri daripada tempat yang kita berada. Karena apa? Pengaruh terakhir itu akan mempengaruhi sekarang. Karena jika kita mengetahui apa yang menjadi selanjutnya, apa menjadi selanjutnya, apa menjadi selanjutnya, dan apa yang menjadi nasib terakhir, kita akan hindarkan diri. Jikalau nasib terakhir itu ada kecelakaan. Kalau kita tahu akhirnya Indonesia akan musnah, akan hancur, mungkin kita akan tinggalkan negara ini. Jika kita mengatakan besok Indonesia akan menjadi kaya, raya, damai, makmur, kita akan terus mengumpulkan segala sesuatu kekuatan kita dan segala daya kita dan segala harta kita hanya untuk investasi di Indonesia. Saudara-saudara, siapa yang bisa memberitahu kabar kita nasib terakhir dari umat manusia bagaimana? Kecuali kitab suci. Kecuali kitab suci yang menunjukkan kepada kita what is the destiny of the human being, what is the final facts in the history, maka manusia tidak mungkin mempunyai bijaksana lebih tinggi. Tuhan telah menyatakan kepada kita pada akhirnya Kristus akan menjadi raja di atas segala raja. Sebelum titik terakhir ini terjadi, orang Kristen akan dianiaya, akan dikelabui, akan dieksploitasi, akan diperlakukan sangat tidak adil. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, orang Kristen adalah satu-satunya manusia yang mempunyai kekuatan memandang kepada kekekalan melalui kemenangan Kristus di dalam titik terakhir daripada sejarah. Itu sebab di sini dikatakan, aku akan memberikan kepadamu yang kuurapi tongkat besi untuk engkau memerintah dan menguasai seluruh negara-negara. Dan aku memberikan seluruh bumi menjadi pusakamu yang dimiliki engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, banyak orang di dalam sejarah, termasuk teolog-teolog yang besar seperti Augustinus, mereka telah salah mengerti dan tafsirkan bahwa akhirnya seluruh dunia menjadi orang Kristen. Tapi saudara-saudara, di antara Kristus menang dan dunia menuju kepada titik terakhir sebelum Kristus menang total, ada satu anti-Kristus, ada satu gerakan melawan Tuhan yang sangat menakutkan. Nah, inilah pengertian daripada reform di dalam perkembangan menggali Alkitab. Van Til mengatakan sebelum Kristus mendapatkan kemenangan terakhir, maka Tuhan akan menarik kembali semua anugerah umum. Setelah menarik kembali sekarang semua anugerah umum, maka manusia berani melawan Tuhan luar biasa. Di dalam beberapa puluh tahun terakhir kita melihat keadilan-keadilan bukan berkembang, makin merosot. Kesucian-kesucian makin menjadi tidak berarti. Dan semua dalil-dalil moral yang paling tinggi satu-satu ditendang keluar dari dunia kebudayaan. Pada waktu kita mengatakan manusia mempunyai keadaan hukum, mempunyai konsep keadilan, kita perlu mendirikan pengadilan untuk menjaga dan untuk memelihara konsep hukum dan keadilan yang sah di dalam memerintah seluruh umat manusia melalui pemerintahan.
Ternyata pada berapa puluh tahun terakhir ini, semua pemerintah telah membuang keadilan. Semua pemerintah telah membuang hukum dan kesucian. Semua pemerintah mulai kompromi dan takluk kepada kejahatan-kejahatan yang bersejarah beribu-ribu tahun dianggap biadab dan sekarang dilegalisasikan. Beberapa puluh tahun yang lalu aborsi diterima oleh banyak pemerintah. Dan sekarang lesbian dan homoseksual diterima oleh pemerintah-pemerintah. Dan kejahatan-kejahatan lain bebas narkoba, bebas boleh berbuat zina, bebas boleh menjadi pelacur, disahkan, dilegalisasikan. Ini telah menjadi satu tren yang baru. Sehingga banyak negara yang tidak setuju akan legalisasi beberapa hal yang paling jahat ini dianggap negara yang biadab, negara yang barbarian. Saudara-saudara, di dalam zaman ini sekarang kita mempunyai keadaan yang sangat ekstrim, berbeda satu dengan lain. Orang dibunuh dianggap legal. Orang dibunuh, dipotong kepala dengan pisau yang sangat tidak tajam. Siksanya luar biasa. Dianggap itu seharusnya. Mereka anggap mereka sedang membela kebenaran Tuhan Allah. Adakah dunia lebih biadab daripada ini? Adakah masyarakat lebih kurang ajar dari ini? Ada kebudayaan yang lebih tidak berperi kemanusiaan lebih daripada ini. Di dalam sejarah tidak ada satu pemerintah, tidak ada orang melegalisir ini kecuali zamannya di mana kanibal masih terjadi. Saudara-saudara, tapi di dalam zaman seperti ini juga kita melihat ada orang menganggap tidak ada satu manusia berhak untuk membunuh manusia yang lain. Termasuk engkau menemukan orang memperkosa ratusan orang tetap tidak boleh dibunuh. Orang yang nak korban tidak boleh dibunuh. Karena itu manusia harus dihormati. Mereka bisa memakai ayat Alkitab, barang siapa yang mengalirkan darah manusia yang lain, darah dia harus dialirkan. Sehingga di dalam ayat ini bukan diterjemahkan sebagai hukum mati itu boleh. Justru yang menghukum mati orang itu adalah orang mengalirkan darah. Dia harus dialirkan darahnya. Saudara-saudara, sekarang kita telah berada di satu zaman di mana standar hukum itu sudah tidak jelas. Kebebasan manusia itu tidak ada batas. Ilegalisasi itu dicabut. Dan semua dosa dilegalkan oleh pemerintah-pemerintah. Sebenarnya mereka kelihatan seperti melawan dalil-dalil yang ada. Tapi Alkitab mengatakan mereka melawan Allah dan melawan Kristus yang diurapi oleh Tuhan Allah. Pada akhir zaman, Yesus akan memakai tongkat gada besi untuk menguasai semua pemerintah, untuk memerintah seluruh dunia sebagai raja atas raja. Tapi sebelum hari itu tiba, kita lihat Tuhan membiarkan anugerah umum ditarik, dosa berkembang, dan segala hal yang jahat dilegalisasikan oleh pemerintah. Karena mereka semua bersiap-siap melawan Tuhan. Melawan Tuhan yang memberikan kepada mereka belenggu. Yang memberikan kepada mereka ikatan-ikatan batasan daripada moral. Yaitu hukum-hukum Taurat dari Tuhan. Saudara-saudara, semua yang diberikan Tuhan merupakan satu dasar cinta kasih yang menginginkan kebaikan manusia. Sehingga Tuhan melarang, Tuhan mengekang, Tuhan membatas kebebasan manusia. Mereka mengatakan mari kita bersama-sama melawan dia. Mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Manusia tidak mau dikuasai. Manusia tidak mau ditahan, dibatasi oleh segala perintah dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang betul-betul mematuhkan diri kepada Tuhan dan berkata, saya mau dibelenggu oleh kebenaran. Barang siapa yang mempunyai kebebasan yang tidak ada ikatan kebenaran, kebebasan itu menjadi kebebasan yang liar, kebebasan yang barbar, kebebasan yang menghancurkan diri. Saudara-saudara, dan Kristus merupakan satu-satunya yang mengakhiri seluruh proses sejarah yang menyeleweng dan membawa ke manusia kembali kepada Tuhan. Itu sebab kita harus dengan gentar mencintai Tuhan kita dan dengan rela mentaati akan perintah-perintah dari Tuhan.
Karena tidak ada perintah dari Tuhan yang bermotivasi jelek. Tidak ada belenggu dari Tuhan yang berusaha merebut akan kebebasan kita sehingga kita menjadi budak dari Tuhan. Tuhan akan memakai segala rencana, segala belenggu, segala dalil, segala hukum berdasarkan cinta kasih untuk memberi keamanan kepada kita. Pada waktu seorang ibu berkata kepada anak, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Itu bukan mau mengekang dia, bukan mau merebut kebebasan dia, mau menjaga dia sampai tidak jatuh dan tidak keluar daripada satu zone yang aman adanya. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus yang diurapi Tuhan di atas Sion, yaitu berjanji dengan manusia secara setia, jujur dan kekal. Allah yang tidak berubah telah menetapkan Kristus menjadi Mesias, menjadi yang diurapi, menjadi raja di atas segala raja untuk memimpin dunia. Yesus Kristus harus melalui kematian, sengsara, penghinaan, penghujatan, fitnahan, umpatan. Akhirnya dinaikkan ke atas kayu salib untuk berperang dengan setan. Sesudah itu dia mendapatkan, meraihkan kemenangan atas segala kejahatan dan menjadi Tuhan dari gereja. Menjadi Tuhan daripada orang suci yang dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang menjadi teladan, yang pernah mengalami kesulitan kematian, mengganti kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang menjadi satu teladan kita, supaya kita mengikut dia, dan kita mempunyai hari depan yang indah pada detik yang akhir. Dan sebelum itu, sama seperti Kristus, kita perlu dianiaya. Kita harus menerima segala kesulitan yang pernah ditanggung oleh Yesus Kristus. Berarti kita berbagian di dalam sengsaranya. Kita berbagian di dalam panjang sabarnya. Kita berbagian di dalam kematiannya. Untuk kita akhirnya berbagian juga di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin malam setelah selesai seminar, saya malam pakai berapa jam untuk menyelidiki dan membaca dan mengetahui tentang sejarah Rusia di dalam 300 tahun terakhir ini. Sejarah Peter the Great, dan akhirnya sampai dengan Catherine the Great, dan akhirnya sampai peperangan dengan itu Napoleon pada 1812. Ini semua menakutkan. Saudara-saudara, Rusia adalah satu negara yang dari purbakala negara agrikultural, dan yang menjadi petani susah luar biasa, miskin luar biasa. Sedangkan Peter the Great memasukkan teknologi dari barat, mereka tetap berada dalam kesusahan. Yang menikmati adalah orang-orang besar, bangsawan, dan orang-orang aristokrat. Tetapi semua orang rakyat jelata sangat sedih, sangat miskin, sangat susah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu peperangan itu terjadi di Eropa, beberapa saat di mana khususnya Catherine the Great menjadi ratu, di situ semua negara barat itu akan lemah, dan mendadak Rusia melonjak menjadi satu kerajaan yang paling kuat di dalam seluruh daratan Eropa. Tetapi setelah dia mati, seluruh politik kacau sekali. Semua orang di bawahnya merebut kuasa, ingin mempunyai kemuliaan, kehormatan seperti dia. Dan seorang raja yang meneruskan dia sebenarnya berpolisi salah sekali. Dia tidak berdamai baik-baik dengan negara yang lain. Akhirnya menjadi musuh banyak negara, dan akhirnya menjadi Rusia di dalam kebahayaan, bisa dihancurkan. Saudara-saudara, pada waktu itu ada Anasi yang membunuh orang ini, dan sesudah ada kaisar lain. Mungkin anaknya yang berbagian di dalam Anasi menjadi kaisar. Baru ada perubahan sedikit. Tapi pada waktu anak yang membunuh ayahnya menjadi raja, saudara-saudara, saat itu timbul seorang besar di Prancis namanya Napoleon. Napoleon adalah seorang prajurit yang tak pernah kalah di dalam peperangan. Boleh dikatakan dia mengulangi nasib yang pernah diraih oleh seorang yang bernama Iskandar Agung, Alexander the Great, di sebelumnya dia, kira-kira 2100 tahun yang lalu.
Alexander the Great pada abad ketiga sebelum Yesus Kristus, dia telah menjelajah wilayah yang terbesar pada waktu itu sepanjang sejarah. Kecuali setelah dia kira-kira 1800 tahun, ada seorang nama Genghis Khan yang melampaui dia. Maka wilayah yang terbesar yang pernah diraih oleh seorang raja di dalam sejarah adalah oleh Iskandar Agung. Setelah Iskandar Agung, lalu Genghis Khan, sesudah Genghis Khan, lalu Napoleon. Napoleon pada akhir daripada tahun akhir abad ke-18 merupakan satu-satu orang yang mempunyai kekuatan lebih dari siapapun di seluruh dunia. Dan peperangan yang dipimpin oleh dia tidak pernah kalah satu kali. Pada waktu dia mengambil keputusan untuk melawan akan Rusia, di situ Tuhan memberikan kepada dia konsep yang salah. Jangan kita bangga untuk menetapkan segala sesuatu berdasarkan bijaksana yang kita miliki sendiri. Bijaksana yang sesungguhnya itu hanya dari Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan engkau pikir sedikit salah, akan hancur seluruh hidup. Apa yang engkau raih, apa yang engkau sukseskan, semua akan hilang. Saudara-saudara. Dan pada waktu itu Napoleon yang begitu jantan, begitu berani dan begitu otoritatif, dia mengambil keputusan serang ke Rusia, hancurkan Moskow, supaya dia menjadi orang paling nomor satu di seluruh Eropa dan tidak ada orang bisa melawan dia. Sebelum dia, Rusia sudah mempunyai keagungan di bawah Catherine the Great, sehingga tidak ada orang Eropa lebih kuat dari dia. Setelah Napoleon muncul, dia kira dia lebih besar daripada siapapun. Kalau dia bisa menghancurkan Rusia, dia menjadi number one in Europe. Saudara-saudara. Dan dia membawa 600.000 tentara dengan kuda ratusan ribuan yang dipimpin oleh opsir, jenderal-jenderal paling besar daripada dia, menyerang masuk ke dalam wilayah Moskow. Waktu itu masih bulan 3. Dia kira tidak berapa bulan selesaikan peperangan ini, dia meraih kemenangan besar lalu pulang. Dia menjadi seorang yang paling besar di Eropa. Tapi bulan 5 dia masuk lagi, makin masuk. Maka Tuhan membuat peperangan itu tunda terus. Dia tidak bisa mencapai kemenangan. Sampai bulan 11 sudah luar biasa sulitnya. Karena kalau dia tidak lagi serang, salju turun. Mereka mundur susah, maju susah. Akan mati di dalam kedinginan. Saat itu penolong dari belakang, makanan dari tempat asalnya dia tidak keburu sampai mengejar dia. Saudara-saudara, di dalam peperangan, selain perang melawan musuh di depan, harus ada tunjangan yang tidak habis-habis dari belakang. Tapi pada waktu dia dekat dengan Moskow, sudah ribuan kilometer jauh daripada Perancis, jauh daripada Skandinavia, jauh daripada Polandia, sehingga saat itu pendukung dari belakang tidak bisa keburu beri kepada dia, dan dia sudah mulai kesulitan. Bulan 10, bulan Oktober, bulan November, salju mulai turun. Dan dia mengetahui, waduh, susah sekali. Dan dia berusaha perang dengan cara cepat-cepat menghancurkan Moskow. Kalau sudah merobohkan Moskow, sudah masuk, dia akan mendapatkan tunjangan makanan secukupnya. Karena orang Rusia meskipun petani miskin sekali, tetapi di dalam itu istana penuh dengan gudang makanan yang limpahnya luar biasa. Napoleon memberikan perintah masuk Moskow, lalu ambil makanan, gudang dibuka semua, tentara dikenyangkan, perang lagi. Mereka pasti hancur. Tapi saudara, tidak pernah disangka satu hal terjadi. Nah, ini saya minta saudara perhatikan. Orang Rusia yang susah payah sebagai petani, bagaimanapun kerja, kadang-kadang kerja 1 tahun, mungkin banyak hari yang tidak ada makanan. Mereka tidak sangat peduli. Peperangan terjadi di Rusia itu mau apa? Tak peduli, karena itu urusan kaisar. Kalau menang, kaisar yang
jadi mewah dan bangga. Kalau kalah, kaisar yang akan jatuh akan mati, diganti oleh orang lain. Silakan atasan perang, pokoknya yang bawa ndak ikut-ikut. Peperangan yang berada di Rusia sudah beratus-ratus tahun. Rakyat itu tidak peduli apa artinya perang. Siapa yang menang. Itu semua urusan orang besar merebut kuasa dan kemuliaan. Tetapi kali ini sama sekali beda dengan peperangan yang lain. Pada waktu Napoleon masuk ke dalam Moskow, mau menghancurkan Moskow, rakyat Rusia semua bersatu melawan Napoleon. Apa sebab? Karena kalau kaisar saya kalah, kaisar saya menang, itu urusan dia pribadi. Tetapi kalau Moskow ditawan sampai musuh, ini nasib Rusia hancur. Jadi mereka mendadak bersatu melawan batalion daripada Napoleon. Napoleon begitu mau masuk Moskow, orang-orang Moskow membakar kota Moskow terlebih dahulu. Kenapakah tidak diserahkan kepada musuh? Kenapa takut dihancurkan oleh musuh, tapi sendiri menghancurkan? Karena kalau saya menghancurkan Moskow, berarti semua makanan dihancurkan di Moskow. Akibatnya engkau masuk Moskow pun tidak dapat makanan. Nah, ini tujuannya. Setelah dihancurkan, hangus, semua itu menjadi tanah yang hangus. Lalu Napoleon masuk, tidak dapat apa-apa. Begitu sudah tidak dapat apa, kelaparan yang begitu menderita mengakibatkan mereka sekarang diserang kembali oleh semua petani-petani yang miskin sekali. Petani-petani yang miskin karena biasanya tidak pernah manja, nak makan tidak apa-apa, masih bisa perang. Tapi tentara-tentara yang kaya, yang kalau nak makan bisa mati, betul-betul lapar, ingin mati. Dan saat itu peperangan daripada petani kepada tentara daripada Napoleon mengakibatkan mati karena dingin, mati karena lapar, mati karena dibunuh, tak habis-habis daripada pihak Perancis. Napoleon membawa 600.000 tentara menyerang Moskow. Tapi waktu dia keluar, hampir 507.000 sudah dibunuh. Sudah mati kedinginan, sudah mati kelaparan, sudah mati terbunuh oleh orang Rusia. Ini pertama kali dia kalah di dalam peperangan. Maka dia cepat-cepat lari. Kalau dia tidak cepat lari, dia akan tertangkap, dia akan dibunuh juga. Dia lari mundur dan lari cepat sampai di Poland, dia pulang ke Perancis. Saudara-saudara. Dan di dalam peperangan selanjutnya dia ditangkap dan dimasuk ke dalam Elba. Sesudah dibuang di Elba, lalu dia perang lagi dengan Inggris, dihancurkan lagi oleh Inggris di Waterloo, dia ditangkap dan di Elba dia pulang kembali, melarikan diri dengan diam-diam. Akhirnya ditangkap, dijatuhkan hukuman lagi dan ditangkap di Waterloo, dia diserahkan ke St. Helena Island. Dan ini akibatnya adalah Napoleon harus gagal total. Peperangan-peperangan di dunia ini adalah hal karena keinginan manusia memenang atas lain, sehingga mereka melangsungkan memberanikan diri untuk perang tidak habis-habis. Tetapi saudara-saudara, peperangan semua tidak ada arti apa-apa, kecuali peperangan melawan Tuhan dan akhirnya hancurkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, saya heran sekali kenapa Rusia pada waktu tidak kuat kok bisa menang. Karena dia telah menghancurkan kota Moskow supaya tidak ada makanan yang bisa membantu tentara dari musuh. Selain itu, raja dari Rusia sudah lari pergi ke Inggris dulu. Waktu Napoleon pernah membuat satu ikatan janji dengan Rusia, syarat-syaratnya adalah kau lemah, saya tidak menggembur kamu, tapi kau harus tak tunduk kepada apa yang saya usul. Pertama, tidak boleh bersekutu dengan Inggris. Dan kedua, saya izinkan engkau tempur kepada Ottoman Empire, menjatuhkan, menghancurkan negara Islam yang kuat di Turki. Saya mengizinkan engkau berperang di sini di sana, tapi engkau menjadi yang dimiliki oleh saya. Rusia di dalam kesulitan seperti itu, dia hanya bisa tunduk, hanya bisa taat, tidak bisa melawan.
Maka akhirnya pada waktu dia mulai gerak sedikit melawan, langsung menimbulkan kemarahan besar daripada si Napoleon. Pada waktu Napoleon pergi menyerang, itu dari batasnya Polandia sampai Moskow, itu paling sedikit lebih 1.200 km. Nah, di perjalanan ribuan meter dengan kuda, itu sangat banyak orang karena kedinginan mati. Saudara-saudara, kalau kita belajar sejarah, kita mau tidak mau harus mengakui satu kalimat yang sangat menakutkan yang ditulis seorang sejarawan dari Inggris. Dan dia mengatakan, setiap titik sejarah langsung kontak dengan Tuhan. Seorang sejarawan abad ke-19 yang paling besar, namanya Wells. Dia menulis sejarah dunia. Dan di dalam satu kalimat yang dia tulis, dia mengatakan setiap titik di dalam setiap saat sejarah langsung hubungan, ada garis yang kontak dengan Tuhan Allah. Saya kaget sekali. Seorang ateis bisa menulis satu kalimat bahwa sejarah bertitik, setiap titik mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Dan saya melihat, membaca lagi, betul-betul Rusia pada waktu itu tidak kuat. Tapi Rusia bisa mengalahkan dua orang paling besar di dalam abad yang ke-19 dan abad yang ke-20. Abad ke-19, Napoleon ingin menelan Rusia. Tuhan tidak izinkan. Abad ke-20, Hitler ingin menelan Rusia. Tuhan tidak izinkan. Kan kedua orang ini yang menganggap diri hebat, yang tidak takut kepada Tuhan, mereka justru adalah orang mengambil keputusan yang salah secara tidak sadar. Waktu Napoleon mau menyerang ke Rusia, Tuhan membiarkan dia. Akhirnya harus hancur di situ. 600.000 tentara yang gagah sekali. Waktu pulang tidak sampai 30.000. Lari seperti tikus yang dikejar orang. Pada waktu Napoleon gagal, Rusia menang bukan karena kuat, karena pimpinan Tuhan. Dan saat itu Tsar dari Rusia sudah lari ke Inggris, dan di situ dia masuk ke gereja di Inggris sendirian berdoa di hadapan Tuhan. Tolonglah orang Rusia, kami yang lemah, lepaskan kami daripada kekuatan Napoleon. Saudara-saudara, saya tidak sangka orang yang menjadi zar, yang mungkin ikut di dalam komplotan membunuh ayahnya, lalu merebut kuasa politik yang tertinggi, justru dia pada saat kesulitan, dia bertobat dan menjadi orang yang sangat takut kepada Tuhan. Waktu itu doa di Inggris yang paling didengar oleh Tuhan, bukan doa orang Inggris, tapi doanya zar dari Rusia. Saudara-saudara, apakah dalam 19 tahun 1812 akhirnya semua tentara dari Napoleon diusir keluar daripada Moskow. Di situ semua rakyat keluar, berada di Red Square. Meskipun banyak yang sudah dibakar habis, tapi bersyukur, memuji Tuhan, dan membunyikan semua lonceng yang ada di situ. Meriam itu menyatakan kemenangan. Dan peristiwa ini di dalam kira-kira 60 tahun yang lalu ditulis menjadi musik oleh Peter Ilyich Tchaikovsky, yang disebut sebagai 1812 Overture, The Overture of 1812. Bagaimana Napoleon kalah di Rusia. Lagu mula-mula dengan lagu kebangsaan. Tuhan berkatilah Rusia. Lalu sesudah itu ada suara daripada jauh sekali. Itu lagu kebangsaan Perancis, yaitu Marseillaise. The March of La Salle dibunyikan, dikembalikan dengan lagu orang Rusia yang berbakti kepada Tuhan. Lalu meriam mulai keluar. Lagu yang ditulis oleh Peter Ilyich Tchaikovsky itu telah menjadi salah satu overture yang paling terkenal di dalam sejarah. Ini membuktikan Tuhan memberkati orang yang berbakti dan betul-betul takut kepada Dia. Pada tahun 1812 Rusia dipertahankan, tidak dihancurkan oleh orang yang namanya Napoleon. Lalu tahun 1905 justru satu kapal perang yang besar sekali di Asia dikepung oleh kapal kecil-kecil daripada Jepang, lalu dihancurkan, tenggelam. Nah, Rusia yang tidak kalah kepada Napoleon akhirnya dikalahkan oleh Jepang.
Setelah dikalahkan Jepang, Jepang menjadi megah, menjadi sombong sekali. Di dalam 40 tahun kemudian, Jepang setelah mengalahkan Rusia, meskipun tidak bisa mengambil tanah yang begitu besar, tapi mereka pernah menghancurkan armada dari Rusia di timur. Di barat masih tenang sekali. Lalu 40 tahun kemudian, Jepang pakai taktik dan teknologi yang tidak diketahui oleh Amerika. Rahasia yang tinggi sekali untuk membuat kapal terbang Jepang menghancurkan armada daripada orang Amerika di Honolulu. Nah, ini semua adalah sejarah yang kita sudah lewat. Kita pernah mengetahui hal ini, tapi banyak orang tidak pernah mau belajar sejarah. Cuma gila-gilaan hidup mewah-mewah atau hidup melampiaskan nafsu saja. Saudara-saudara, orang yang belajar sejarah mendapat bijaksana. Orang yang mengerti sejarah dapat identitas. Orang yang menggali bijaksana sejarah, mengetahui hari depan harus bagaimana hidup. Saya harap orang reform di sini bukan menjadi orang yang masa bodoh, seenak mungkin hidup tidak bertanggung jawab. Kita menjadi orang yang mempunyai kebenaran kekekalan dari Tuhan. Kita mempunyai pengertian sejarah di dalam sementara. Dan kita mendapatkan wibawa daripada bijaksana yang Tuhan taruh di dalam sejarah. Untuk menjadi orang Kristen yang bermutu, berbobot, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tahun 1945 orang Jepang mau menghancurkan Amerika, tapi tahun yang sama Amerika menghancurkan Jepang. Dan terakhir kita melihat kedua kali orang yang mau mengalahkan Rusia itu akhirnya tidak sukses, yaitu Hitler. Saudara-saudara, di dalam abad ke-19 orang paling besar siapa? Napoleon. Di abad ke-20 orang paling kuat di dunia siapa? Hitler. Tapi Tuhan membuat kedua orang paling kuat, paling besar harus gagal. Akhirnya Napoleon pulang dan dilempar ke Elba dan Saint Helena. Akhirnya mati, sudah mati. Jenazahnya dibawa pulang ke London oleh orang Inggris yang mengalahkan dia. Dan orang Prancis baru menjadi orang kekalahan. Mereka menulis surat minta-minta kepada Raja di Inggris, tolong kembalikan jenazah Napoleon kepada kami. Dia orang Perancis, kami orang Perancis sangat menghormati dia. Bawakan dia pulang supaya jenazah boleh ditanam di tanah Perancis. Inggris sengaja menghina, mentertawakan. Bukankah dia adalah seorang pahlawan yang paling besar? Di manakah dia? Tulangnya di sini. Jenazahnya di sini. Kami tidak akan pulangkan ke Perancis. Orang Perancis tidak bisa berbuat apa. Tunggu terus, minta-minta terus. Lebih berapa puluh tahun. Oke, Inggris bilang, buat apa simpan tulangnya Napoleon? Kembalikan saja. Begitu dikembalikan, orang Perancis mendapatkan tulang-tulang itu. Langsung bikin kuburan termewah di dunia untuk Napoleon. Seluruh petinya dibungkus dengan granit hitam yang paling keras. Lalu ditaruh di satu tempat yang bundar. Atasnya rotunda. Atau rotunda satu dom yang dihias dengan emas seluruhnya. Siapakah Napoleon? Jenderal yang sama sekali kalah. Tetapi siapakah Napoleon? Raja yang paling dihormati orang Perancis. Tuhan menyinggung dunia ini. Siapa sih? Orang yang mewah, yang sukses, yang hebat. Hanya seorang dikalahkan, yang tulangnya tidak bisa dikembalikan saja. Saudara-saudara, kemenangan yang sejati adalah kemenangan Yesus Kristus. Mari kita bandingkan daripada First Emperor of China sampai Hitler, sampai Napoleon, yang benar-benar menang atas segala sesuatu. Hanya satu, Yesus Kristus. Dia menang bukan pakai senjata, dia menang pakai kebenaran Tuhan Allah. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita di antara semua orang besar dalam sejarah, kita takluk dan kita mengabdi kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat, adalah anak Allah, menjadi anak manusia, yang adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah yang hidup dan manusia yang fana. Dan di dalam dia kita mendapatkan iman yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata, dia melihat ke bawah. Lihat begitu banyak bangsa, begitu banyak raja, pembesar-pembesar. Semua melawan dia. Dan Tuhan menunjukkan kepada orang Kristen, engkau di dunia
Jangan takut kepada sang penguasa, karena mereka hanya sementara saja. Engkau harus memandang kepada Tuhan, menambang kepada kekekalan. Tuhan akan menyuruh anaknya datang kembali untuk menguasai segala sesuatu. Dunia akan akhir di dalam tangan Tuhan Yesus. Dunia akan selesai. Nah, akhirnya Tuhan akan menang atas segala sesuatu. Jika orang Kristen mempunyai satu eschatological understanding of the total victory of Jesus Christ, maka kita hidup bukan menjadi orang tidak mempunyai pengharapan. Kita hidup di dunia melihat ini menang, itu menang, silakan. Karena engkau hanya merebut kuasa di dunia saja. Engkau bukan berperang untuk kebenaran. Kristus mati, dimatikan oleh orang-orang berkuasa di dalam politik. Kristus mati, dimatikan oleh orang berkuasa di dalam keadilan. Kristus mati, mati di bawah kuasa orang mempunyai keuangan. Yesus mati dan kuasa di dalam bawah kuasa orang mempunyai agama. Jadi pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin militer, pemimpin akan ekonomi, pemimpin akan hukum, semua bersekongkol untuk mematikan Kristus. Masih ingat kira-kira 7 tahun yang lalu saya berkhotbah di Monas. Malam itu terakhir 50.000 orang kumpul. Saya berkhotbah dengan judul, siapakah yang membunuh Kristus? Yang bunuh Kristus bukan Yudas, yang bunuh Kristus bukan ateis, yang bunuh Kristus bukan muridnya, yang bunuh Kristus adalah pemimpin Taurat, Kayafas, pemimpin dari International Political Affairs, Pilatus, pemimpin daripada Raja Israel, Herodes, pemimpin daripada utusan daripada Romawi, Pilatus. Saudara-saudara, dari politik, agama, ekonomi, masyarakat, dan hakim, semua melawan Tuhan. Yesus dibunuh. Salah satu yang membunuh adalah rakyat jelata yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka adalah anak-anak yang disebut anak Tuhan, yang pernah mempelajari Taurat dari Tuhan. Pada waktu itu, yang membunuh Yesus Kristus adalah pemimpin politik, pemimpin hukum, pemimpin masyarakat, dan pemimpin daripada rakyat yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kristus dibunuh oleh keenam hal ini. Dan saya mau tanya, keenam hal ini mempunyai kuasa besar di dunia. Kalau keenam hal ini menang, ya Yesus kalah. Dan Yesus kalah terus. Dan Yesus tidak bangkit. Berarti umat manusia tidak ada pengharapan. Bukankah keadilan tidak dilakukan di pengadilan? Bukan militer pakai kuasa sewenang-wenang? Bukan politik mempermainkan strategi mereka? Bukan orang mempunyai uang konglomerat pakai uang membeli segala sesuatu supaya orang-orang semua taat kepada dia? Di dunia ini 6 kuasa termasuk akan masa politik dan agama, lalu perdagangan, orang kaya, dan itu ahli hukum. Semua melawan Tuhan. Tetapi kalau Yesus sudah bangkit, berarti yang membunuh Yesus tidak berhasil membunuh, karena dia bangkit. Kalau Yesus bangkit, berarti kemenangan ada di pihak kebenaran, bukan di pihak orang ada uang, bukan di pihak orang yang ada kuasa, bukan di pihak ahli hukum, bukan di pihak konglomerat, bukan di pihak pemerintahan militer dan militer. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Tuhan mengumpulkan semua dan memberikan kepada kita mengerti tentang Mesias itu raja di atas raja, dan dia akhirnya memberikan kepada seluruh dunia satu tujuan dan satu pengharapan yang total. Yang menang adalah Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab di dalam pasal kedua Mazmur ini kita melihat sepanjang sejarah bagaimana perlawanan antara manusia dan manusia. Akhirnya perlawanan seluruh manusia yang tinggi-tinggi melawan Tuhan Allah, dan Kristus akan menang. Dan di sini Tuhan mengatakan kepada Kristus, aku memberikan gada besi kepada engkau untuk menguasai, untuk mengatur seluruh politik dari dunia. Dan mintalah kepadaku, ku memberikan segala negara, segala bangsa menjadi milikmu. Ku memberikan semua tanah di seluruh dunia menjadi pusakamu. Mintalah kepadaku, ku berikan kepada engkau.
Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan di atas segala yang dipertuan. Dan kalimat terakhir daripada pasal ini di dalam 2-3 ayat, Tuhan mengatakan, makanya raja-raja di dunia ini, engkau harus takut kepada Tuhan. Hakim-hakim di dunia ini harus terima pengajaran. Saudara-saudara, semua raja pakai kuasa untuk mentindas orang-orang di bawah dia. Semua hakim tidak pernah mengajar diri, selalu pakai hukum mengajar orang lain. Dan Tuhan berkata di sini, bukan demikian. Hai sekarang raja-raja, engkau harus dengar kalimat ini. Raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Semua raja yang tidak bijaksana menganggap diri paling pintar. Semua hakim yang pakai hukum mengajar orang lain. Sekarang Tuhan putarkan kalimat ini. Hei raja-raja, engkau harus bertindak bijaksana. Dan hakim-hakim, engkau bukan mengajar orang lain, engkau harus terima pengajaran. Hakim-hakim gampang menerima pengajaran, tidak gampang. Sampai waktu dia punya kesalahan terbongkar, dia dihukum atau dipenjarakan, baru dia mulai rendah hati. Saudara-saudara, di dunia ini banyak hakim yang tidak beres, banyak pengacara yang tidak beres. Tuhan mengajar mereka supaya mereka mulai rendah hati dan mulai mengetahui harus hormat kepada Tuhan. Lalu dikatakan kepada orang-orang besar ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Kita beribadah kepada Tuhan bukan dengan takut. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sembarangan. Saudara, waktu ibadah, saudara bisa lambat 1 jam. Saudara bisa pakai pakaian tak karu-karuan. Saudara bisa sambil dengar khotbah, sambil bicara. Engkau bisa sambil beribadah, engkau sambil mempermainkan Tuhan. Alkitab mengatakan, beribadahlah Tuhan dengan penuh perasaan takut. Dengan hormat dan takut kepada Tuhan, kita duduk, kita beribadah, kita memberikan bakti kepada Yesus Kristus di dalam gerejanya. Ini ajaran dari Alkitab. Beribadahlah dengan penuh perasaan takut. Dan ciumlah kaki Tuhan dengan gemetar. Ciumlah Tuhan. Di dalam Alkitab yang mengatakan cium kepada Tuhan cuma 2 kali. 1 kali di sini, 1 kali Yudas. Yudas cium Tuhan. Tapi waktu dia cium Tuhan, dia tidak mengerti apa artinya cium Tuhan. Kelihatan dekat sama Tuhan. Kelihatan mencintai Tuhan. Kelihatan orang lain, dia adalah orang begitu mendekati Tuhan. Dan Tuhan sementara mengizinkan dia mencium. Tuhan mengizinkan orang lihat, kelihatan dia cinta Tuhan. Tetapi di dalam ajaran Tuhan dari Yesaya sampai perjanjian lama, sampai perjanjian baru, dari nabi sampai rasul, kita mengetahui Tuhan sudah berkata, terus berkata. Dan Yesaya mengatakan, demikian firman Tuhan, umatku dekat aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka berbakti kepada-Ku. Yesus Kristus juga mengatakan kalimat yang sama. Kutip dari Yesaya, umatku dekat aku dengan bibir mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka menyembah aku. Saudara-saudara, apakah ibadah rohani, iman, spiritualitas itu dilihat daripada gejala di luar? Tidak. Kalau kita lihat gejala di luar, Petrus tidak pernah cium Yesus. Yakobus, Yohanes tidak pernah mencium Yesus. Justru satu-satu yang pernah mencium Yesus itu adalah Yudas yang mau uang, bukan mau Tuhan. Ada Yudas yang menjual Tuhan, bukan karena mencintai Tuhan. Kelihatan dari luar, dia paling dekat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu dia yang menjual Tuhan. 30 keping perak mengakibatkan dia kelihatan cinta Tuhan, tapi menipu orang lain. Saudara-saudara, di sini Tuhan berkata, ciumlah anak. Kiss the son. Because he is going to have wrath on you. Ciumlah anak. Karena dia segera akan marah. Pada waktu Yesus Kristus marah, siapa bisa tahan? Tidak ada orang bisa tahan.
Waktu Yesus Kristus marah, siapa bisa memberhentikan dia? Tidak ada orang bisa memberhentikan dia. Waktu Yesus Kristus marah, siapa bisa melarikan diri? Tidak ada orang bisa melarikan diri. He's the Son. Ini perintah dari surga kepada seluruh dunia, kepada semua pembesar, kepada raja-raja, kepada hakim-hakim yang tidak mengetahui keadilan. Sekarang beribadah kepada dia dengan penuh perasaan takut, dan ciumlah dia dengan sungguh-sungguh, karena dia segera marah. Jikalau dia marah, engkau mati di tengah jalan. Orang mati di tengah jalan berarti tidak bisa menang, juga tidak bisa pulang ke rumah. Kalau seorang jenderal sudah menang, dia pulang diterima dengan begitu mulia, begitu hormat. Dan banyak orang jenderal yang sudah pulang, mereka membuat pintu Arch of Triumph, pintu kemenangan. Di Paris engkau bisa melihat pintu kemenangan untuk Napoleon, dan pintu kemenangan untuk raja yang lain, 2 biji. Satu di tempat yang nama Arch of Triumph, satu di tempat sebelum masuknya daripada itu Louvre, satu yang disebut Palace of Louvre, yaitu istana yang pernah ada kamar tidur untuk Napoleon juga. Di Roma engkau melihat ada 4 pintu gerbang kemenangan. The Arch of Constantine, the Arch of Septimus, the Arch of Titus, dan the Arch of Augustus. 4 pintu gerbang kemenangan menyambut orang yang pernah berjasa besar di dalam kemenangan itu. Ini pintu-pintu ada menyatakan mereka pernah mempunyai jasa, mempunyai kemewahan, kehebatan di dalam mengalahkan musuh, saudara-saudara. Tetapi di Alkitab ada 1 pintu dan ditulis di dalam keadaan rohani. Hei, pintu gerbang yang kekal, angkatlah kepalamu, karena yang menang akan masuk. Ini tercantum di Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24. Open the gate, oh eternal gate. Silakan buka pintumu, hei gerbang yang kekal. Karena yang mau masuk adalah menang di dalam peperangan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, ayat yang terakhir di sini dikatakan jangan sampai dia marah. Kalau dia marah, engkau akan mati, binasa di tengah jalan. Orang mati binasa di tengah jalan paling kasihan. Mau pulang ke rumah dikuburkan, tak mungkin. Masuk ke dalam untuk mengalahkan musuh, tak mungkin. Di tengah jalan sudah dibunuh, sudah mati. Dan dia punya mayat dimakan oleh elang Raja Wali. Alkitab catat hal seperti ini. Jangan kita sombong. Kalau kita mengatakan kita seorang paling menang, paling hebat, dan Tuhan mengatakan tidak, aku akan memusnahkan engkau, cilakalah engkau. Saudara-saudara, jangan melihat kemewahan orang. Kalau dia hidup kelihatan hebat sekali, uangnya banyak, tapi setelah mati engkau lihat apa yang ditinggalkan di dunia, apa yang diingat oleh manusia. Beda dengan orang yang berjuang bagi kebenaran. Mereka mungkin dibunuh, mayatnya dibuang, tapi mereka di dalam Kristus ada jasa dan ada nama untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di sini katakan ciumlah anak itu. Jangan bersalah kepada Kristus. Jangan menjauhkan dia, deketin dia, cium dia dengan sungguh-sungguh, karena dia akan marah. Kristus akan marah. Mengapa Kristus marah? Bukan dia penuh dengan kasih. Bukan dia seorang Tuhan yang baik untuk menyembuhkan, untuk memberikan kemuliaan, memberi kekayaan kepada orang di dunia ini. Seperti khotbah-khotbah percaya Yesus engkau menjadi kaya dan sebagainya. Di sini melawan. Di sini mengatakan ciumlah dia, karena dia segera marah. Kalau Yesus marah, tidak ada orang bisa melarikan diri. Tidak ada orang bisa diampuni. Tetapi apa artinya Yesus marah? Bukankah kita telah mendapatkan kesan Yesus penuh dengan kemurahan, cinta kasih. Yesus yang begitu baik kepada manusia. Tuhan berkata, Yesus datang ke dunia 2 kali. Pertama kali dia datang menyatakan cinta, damai, kasihan. Tetapi kedua kali dia datang menyatakan penghakiman. Waktu disebut, janganlah engkau melarikan diri, tapi ciumlah Yesus Kristus. Ini adalah kalimat yang disebut in between the first and the second coming of Christ.
Yesus pernah datang ke dunia. Yesus pernah cinta kasih, lembut, sangat baik kepada setiap orang. Tapi Yesus waktu datang kali kedua, dia tidak lagi seperti apa yang kau pikirkan. Waktu saya masih kecil, saya selalu ke sekolah minggu. Sesuai dengan cerita, dikasih satu lembaran gambaran. Mungkin orang tua di sini pernah mengetahui, waktu kami masih muda ikut ke sekolah minggu dikasih gambaran. Yang pernah dapat gambaran setelah sekolah minggu, coba angkat tangan saya lihat. Ada beberapa orang pernah, saudara-saudara. Dan saya kumpulkan. Kalau 1 tahun saya hitung 52, berarti setiap minggu saya ikut sekolah minggu. Kalau cuma 42, berarti saya pernah 10 kali tidak ikut. Karena mana ikut? Kadang-kadang ikut orang tua pergi kota lain. Wah, akhirnya saya lebih suka dapat kertas itu daripada keluar kota. Nah, setiap lukisan yang saya gambar, itu saya pisahkan. Cerita perjanjian lama, cerita perjanjian baru. Cerita perjanjian baru kebanyakan daripada Yesus. Dan Yesus dilukis menjadi seorang yang lembut sekali. Mukanya begitu damai dan rambutnya pasti piak dari sini. Sudah gini ke sini. Lalu kelihatan seperti perempuan. Tapi tengah ada jenggot jadi laki. Ya. Kalau lihat rambut seperti perempuan, melihat jenggot di sini jadi laki. Tapi mukanya dah laki dah perempuan. Pokoknya lembut, baik sekali. Nah, saya kadang-kadang tanya Yesus laki atau perempuannya. Kalau perempuan, kenapa ada jenggotnya? Kalau laki, kenapa rambut begitu panjang? Kalau perempuan, kenapa dia seperti laki? Kalau laki, kenapa mukanya penuh dengan kemurahan? Saya tanya guru, Yesus laki perempuan? Ya pasti laki dong. Kenapa kelihatan begitu lembut? Karena penuh cinta kasih. Nah, itu akibatnya memberikan kesan Yesus penuh cinta kasih. Yesus penuh cinta kasih. Yesus tidak pernah marah. Yesus cuma mengampuni. Lalu orang Kristen banyak menjadi orang Kristen kurang ajar. Karena selalu tanggap salah Yesus cinta kasih. Yesus cinta kasih. Alkitab mengatakan waktu dia datang kembali, bukan memberikan cinta kasih, memberikan penghakiman. Dengan kata besi, dia akan menghancurkan semua negara. Dia akan menguasai semua negara, menjadi raja di atas segala raja. Hari ini banyak orang Kristen tidak takut kepada Tuhan, karena kira dia terlalu murah, penuh cinta kasih. Maka kita bermain-main dengan cinta kasih Tuhan. Saya berkata kepada saudara, He will come again. You cannot stand before His wrath. He will use His iron rod to reign over all nations. Dan penghakiman dari Yesus Kristus mulai dari gereja. Penghakiman Yesus Kristus mulai daripada anak-anak Tuhan, dari rumah Tuhan sendiri. Ini Alkitab. Suatu kali di India ada seorang anak putra daripada raja yang ingin melihat hidupnya rakyat bagaimana. Minta orang bikin satu kereta. Lalu mereka memimpin dia masuk ke dalam pasar. Ribuan orang yang ramai jualan di situ. Hei, anak raja datang. Semua berhenti berdagang. Semua melihat dia. Karena tidak ada kesempatan melihat seorang putra mahkota lewat di tengah-tengah pasar orang India. Waktu dia jalan di situ, semua sembah sujud seperti menyembah kepada dewa. Dia mendapatkan kemudian luar biasa, hatinya senang sekali. Mendadak ada satu orang dibawa kepada dia. Hei, putra mahkota, kami telah menemukan seorang tukang copet. Pada waktu engkau sedang merayakan hari damai dan engkau melihat akan rakyat India, orang ini sengaja curi-curi barang orang lain. Waktu orang jualan terus melihat putra raja itu, seorang langsung ambil barang curian daripada dagangnya dia. Tetapi ditangkap oleh orang lain, dibawa ke raja. Lalu orang ini ketakutan setengah mati. Dia tahu hari ini saya curi karena saya mau kaya. Tapi tidak jadi kaya, menjadi masuk penjara bagaimana? Maka dia waktu itu tidak berani angkat kepala. Kepalanya turun dan sedih setengah mati. Ini loh, tukang copet yang kami tangkap. Putra mahkota, silakan hukum kepada dia. Bukan mahkota ini tidak mau menghukum orang. Hari ini harinya dia senang-senang. Kok ditangkap orang ini, suruh dia mesti menghakimi. Jadikan jalanan menjadi pengadilan. Dia tidak mau. Lalu dia mengatakan, kenapa kau curi? Tidak dijawab.
kenapa hari ini engkau mencuri barang orang lain? Tidak dijawab. Lalu dia mengatakan, hei anak muda, angkat kepalamu. Terpaksa anak muda itu mengangkat kepala. Ternyata air mata banyak sekali. Sedih luar biasa. Tidak berani ngomong, mata pun tidak berani buka mata. Tutup. Dan dia sekarang menenggak kepalanya. Waktu menenggak kepala, putra mahkota mengatakan, mudanya, sehatnya, gantengnya engkau. Hei anak muda, engkau begitu muda, begitu sehat, begitu ganteng. Kenapa mau menjadi pencuri? Anak muda itu lebih takut. Karena kalimat-kalimat yang sudah keluar. Selanjutnya kalimat apa dia tidak tahu. Kalau aku mempenggal kepalamu bagaimana? Itu paling menakutkan kalau kalimat-kalimat hukuman yang keras keluar dari mulut seorang pangeran, seorang putra mahkota. Dia tidak bisa terima. Dia cuma terus menangis. Kembali tundukkan kepala. Angkat kepalamu sekali lagi. Dia angkat lagi. Tapi dia tidak berani lihat pangeran itu. Dan pangeran mengatakan, engkau begitu muda, begitu sehat, begitu ganteng, dan engkau berbuat kesalahan seperti ini. Bukankah ini menghancurkan hari depan? Saya melihat engkau seperti anak saya sendiri. Sekarang saya memberikan pengumuman, saya mengampuni engkau. Tetapi mulai hari ini, jangan berbuat dosa seperti itu lagi. Orang ini gemetar. Dia tidak sangka pangeran ini mengampuni dosa dia. Dia lebih menangis. Lalu dibawa pergi. Lalu pangeran itu pulang ke istana. Orang muda ini setelah pulang, dia bilang, saya takut setengah mati. Saya takut dihukum mati. Ternyata pangeran itu penuh dengan cinta kasih. Maka dia mengatakan, kalau begini berdosa tidak apa-apa kok. Karena dia penuh cinta kasih. Dia mencuri lagi. Mencuri lagi. Mencuri lebih pintar, lebih licik, dan tidak ditangkap oleh orang lain. Akhirnya pada waktu dia satu kali mencuri ditangkap oleh orang lain. Saudara-saudara, dia tidak bisa apa-apa. Dibawa lagi. Ini sudah belasan tahun lewat. Dia baru ditangkap satu kali. Waktu ditangkap ke dalam istana, dimajukan kepada raja yang besar, duduk di atas tatanya. Padahal raja ini adalah pangeran belasan tahun yang lalu. Setelah papanya mati, dia mewarisi, dia meneruskan taktanya menjadi raja besar, duduk di situ. Raja ini sudah lebih tua, dan anak muda ini sudah menjadi orang yang pertengahan tahun. Pada waktu raja mengatakan, siapa yang ditangkap? Ini pemuda umur 30 lebih. Ini yang telah mencuri, ditangkap sekarang ditaruh di sini. Siapa namanya? Mengapa mencuri? Wah, suaranya galak. Karena dia bukan pangeran yang jalan-jalan. Dia raja yang berada di tata. Baru ini perampok ini menjadi takut, tidak berani apa-apa. Jadi dia mengharapkan raja sekali lagi mengampuni dia. Rupanya tidak. Ini kali tidak. Dan dia juga tidak tahu yang disebut raja sekarang justru ada pangeran dulu. Maka dia tunggu dengan diam di situ. Angkat kepalamu. Waktu dia angkat, wah, raja melihat mukanya sama seperti yang dulu berkata, kamu lagi, kamukah orang itu? Dia ketakutan. Apa artinya? Belasan tahun yang lalu saya berada di satu pasar di kota India, namanya kota itu. Ada seorang tukang copet yang ditangkap di hadapan kepada saya. Saya kira kamulah orang itu, karena mukamu sama dengan apa yang pernah saya lihat, yang sangat ganteng, sangat muda, sangat sehat. Kamukah orang itu? Dia menganggukkan kepala. Dia tidak sangka sang pangeran sudah menjadi raja. Lalu dia pikir, tidak apa-apalah, pangeran itu orang baik kok.
Dia penuh cinta kasih. Dia sangat sayang kepada orang muda. Mungkin ini kali dia mengampuni saya lagi. Lalu dia diam-diam menunggu vonis. Raja itu mengatakan, waktu saya masih pangeran, saya menemukan engkau masih muda, masih sangat sehat. Dan saya menganggap engkau tidak seharusnya berbuat dosa untuk merusak hari depanmu. Aku mengampuni engkau, melepaskan engkau. Tak sangka engkau berbuat lagi setelah belasan tahun sampai hari ini. Sudah berapa banyak yang kau curi? Sudah berapa banyak orang dirampok oleh engkau? Maka hari ini saya mengambil keputusan. Tidak ada lagi pengampunan. Hei tentara, bawa dia keluar. Penggal kepalanya. Orang ini lutut nangis. Dan dia berdoa, jangan bicara. Saya sudah pernah mengampuni engkau. Sekarang keluar. Mati. Dan dibawa kepalanya kembali kepada saya. Dia tidak mau mati. Dia berteriak, berontak. Tapi kekuatan tentara yang jauh lebih besar daripada dia dibawa dia dan dipenggal kepala. Saudara-saudara, saya pada waktu 30 tahun lebih yang lalu dengar cerita itu, saya langsung gabungkan ke dalam pasal ini. Jangan membiarkan anak itu marah. Kalau anak itu sudah marah, engkau tidak bisa tahan, engkau tidak bisa nyangkal, engkau tidak bisa berdiri. Ciumlah dia sekarang. Kalau dia marah, engkau akan dihakimi. Saudara-saudara, kita sekarang berada di tengah-tengah. Pertama kali Yesus datang, dan kedua kali dia datang lagi. Pertama Yesus datang inkarnasi, firman menjadi daging. Begitu lembut, begitu lemah, begitu rendah hati. Lahir di palungan, mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat. Tapi Kristus yang pernah menjadi juru selamat adalah Kristus yang akan menjadi penghakim seluruh dunia. Itu sebab Alkitab berkata, ciumlah dia. Dengan penuh perasaan takut engkau mengabdi kepada dia. Beribadahlah ke Tuhan dengan takut, supaya dia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab murkanya sekali sangat gampang dia menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepada dia. Mari kita menjadi orang takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jujur mengikut Tuhan, dan hidup suci berkenan kepada Tuhan. Karena Kristus datang kembali. Waktu itu semua presiden, semua raja, semua orang yang membenarkan diri akan dihakimi oleh Tuhan. Dan orang yang bersandar kepada Kristus akan menerima pahala dari dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang sungguh-sungguh melampaui semua politik dan semua kebijakan daripada manusia, yang Tuhan cantumkan di dalam kitab suci untuk mengajar kami bagaimana beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bertakhta di dalam hati kami. Engkau bertitah ke dalam pikiran kami. Engkau memimpin perjalanan kami untuk menjadi orang beribadah penuh dengan perasaan takut dan gentar, mencintai Tuhan, mencium Kristus. Tuhan ampunilah dosa kami, dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Thank